Perkenalkan, nama saya Vina Nahiyatul Husna dari Ilmu Kesehatan Ternak kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum acara 2 tentang pemeriksaan kesehatan ayam, yaitu nekropsi dan pengenalan vaksin pada ayam. Pemeriksaan nekropsi merupakan pemeriksaan kondisi jaringan tubuh, baik dari permukaan tubuh maupun di dalam tubuh, yang dilakukan dengan cara membedah atau membuka rongga tubuh. Pemeriksaan nekropsi sangat penting dilakukan pada ternak unggas karena perubahan atau kelainan tersebut terkadang bersifat spesifik untuk penyakit tertentu pada unggas. Alat dan bahan yang digunakan pada saat pengambilan sampel darah yaitu sarung tangan, alkohol, dan alat suntik, serta ayam. Sebelum melakukan proses pengambilan darah, basahi terlebih dahulu kapas dengan alkohol, lalu oleskan kapas ke saluran vena agar terlihat jelas. Selanjutnya, ambil jarum suntik, lalu kencangkan jarum suntik, kemudian suntikkan jarum ke saluran vena brachialis, lalu tarik perlahan agar darah masuk ke dalam jarum suntik. Setelah sampel darah memenuhi, lalu pindahkan sampel darah tersebut ke vakum tube. Berikut adalah contoh sampel darah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, gunting, dan juga ayam. Sebelum dilakukannya nekropsi pada ayam, ayam disembelih terlebih dahulu. Proses penyembelihan ayam harus menggunakan pisau yang tajam dan memutuskan 3 saluran. 3 saluran tersebut yaitu saluran peredaran darah, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Setelah dilakukan penyembelihan, lalu melakukan pemeriksaan pada permukaan bagian tubuh ayam, mulai dari kaki dan juga pada kulit permukaan dada ayam. Apakah ada luka atau kelainan yang lainnya? Pada ayam tersebut tidak ditemukan kelainan atau luka pada bagian tubuhnya. Lalu lakukan pemeriksaan pada bagian kepala, kemudian potong rongga hidung hingga rongga mulut. Setelah melakukan pemeriksaan pada rongga hidung dan mulut, lalu gunting bagian kelopak mata. Periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Apabila kelopak mata pada ayam berwarna merah, maka kadar amoniaknya terlalu tinggi. Pada ayam tersebut memiliki mata yang normal karena matanya cerah dan juga bersih. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian leher, apakah ada luka terbuka atau tidak. Pada bagian leher terdapat organ limfoid yaitu timus. Pada ayam ini memiliki leher yang normal dan tidak terdapat luka. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada rongga dada ayam. Pada ayam tersebut memiliki rongga dada yang normal dan tidak terdapat luka atau kelainan yang lainnya. Saluran pencernaan yang sudah dipisahkan dari tubuh ayam lalu diletakkan pada alas yang disediakan, kemudian diamati perubahan pada organ pencernaan. Apakah ada peradangan atau bintik-bintik pada saluran pencernaan tersebut. Permukaan organ pencernaan pada ayam tersebut normal dan tidak ada iritasi atau luka. Setelah melakukan pengamatan pada organ pencernaan, lalu belah saluran pencernaan dengan menggunakan gunting. Pada saat membelah, saluran pencernaan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terputus atau rusak. Pada organ tembolok atau krop ayam tersebut dikatakan normal dan tidak ada luka ataupun iritasi. Kemudian lakukan pemeriksaan pada isi proventriculus.
isi proventikulus pada ayam ini berisi pakan yang normal dan tidak ada luka. Kemudian pemeriksaan pada isi proventikulus. Pada ayam tersebut pakan yang dikonsumsi normal. Kemudian pisahkan lapisan proventikulus. Lapisan proventikulus yang normal akan sulit dipisahkan dari proventikulus. Pada saluran pencernaan ayam tersebut, pada bagian dalamnya normal dan tidak terdapat iritasi atau luka. Namun pada usus halus ayam tersebut terdapat cacing pita dan ayam tersebut terinfeksi oleh cacing pita. Selanjutnya, lakukan pengamatan pada organ sistem kekebalan tubuh pada ayam, yaitu bursa fabricius yang terletak di dekat kloaka. Pada ayam tersebut memiliki bursa fabricius yang normal dan tidak terdapat kelainan atau luka. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada jantung ayam. Apabila terdapat radang, maka ayam terindikasi CRD, dan apabila pada selaput mengandung air, maka ayam tersebut mengalami stres. Pada ayam tersebut memiliki jantung yang normal, yaitu berwarna merah dan tidak terdapat selaput yang berisi air ataupun peradangan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada saluran pernapasan. Amati dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Apakah ada kelainan? Bronkus yang tidak normal mengalami peradangan atau bintik-bintik darah. Kemudian pada paru-paru, lakukan pemeriksaan dengan memotong paru-paru dan memasukkan ke dalam air. Apabila paru-paru masih mengapung dengan baik, maka paru-paru dinyatakan sehat dan normal. Pada ayam tersebut memiliki paru-paru yang normal, yaitu memiliki warna berwarna merah dan juga tidak terdapat lendir apabila ditekan. Kemudian pada saat uji apung, paru-paru ayam tersebut masih mengapung dengan baik. Selanjutnya, mengamati organ reproduksi pada ayam tersebut. Pada ayam tersebut memiliki organ reproduksi yang normal dan tidak terdapat kecacatan atau luka pada bagian organnya. Pada ayam tersebut, infundibulum, magnum, isthmus, vagina, dan juga kloaka berfungsi dengan normal dan tidak terdapat luka. Vaksin merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsi dari vaksin ialah menggertak atau pembentukan kekebalan antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit. Vaksinasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Vaksinasi pertama akan membentuk kekebalan tingkat awal. Vaksinasi berikutnya, kedua, ketiga, dan sebagainya merupakan penyangga agar kekebalan akibat vaksin awal tidak turun atau bisa disebut booster. Vaksin dibagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif biasanya disebut dengan vaksin hidup, sedangkan vaksin inaktif biasa disebut vaksin inaktif atau kill vaksin. Bentuk dari vaksin aktif yaitu kering beku, sedangkan vaksin inaktif berbentuk emulsi atau suspensi karena mengandung ajuvan atau larutan. Isi dari vaksin aktif berupa agen penyakit atau mikroorganisme yang telah dilemahkan, sedangkan vaksin inaktif berisi mikroorganisme yang telah dinonaktifkan atau dimatikan. Pemberian vaksin aktif caranya dengan tetes mata atau hidung atau mulut atau bisa juga dengan air minum yang diinjeksikan, sedangkan vaksin inaktif caranya dengan diinjeksikan.
Vaksin aktif perlakuan sebelum digunakan, yaitu pemakaiannya harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan pelarut. Sedangkan vaksin inaktif pemakaiannya tanpa pelarut dan dapat langsung digunakan. Contoh vaksin pada unggas yang pertama yaitu ada vaksin Avisan ND. Jenis vaksin ini merupakan vaksin inaktif. Metode pemberiannya dilakukan dengan subkutan ke dalam area tengah belakang dari leher atau intramuskular ke dalam otot dada. Dosis pemberiannya yaitu 0,5 mili per ekor. Hal yang harus diperhatikan yaitu vaksinasi hanya dilakukan pada hewan yang sehat. Jika inokulasi serta subkutan tidak benar dan jika dilakukan dengan intradermik akan menyebabkan daerah endema dari evolusi aktif. Yang kedua yaitu vaksin Medivac Coryza B atau Medivac Coryza T suspension. Jenis vaksin ini juga merupakan vaksin inaktif. Metode pemberiannya diberikan pada ayam dengan cara disuntikkan intramuskular atau tembus daging atau otot di paha atau dada atau subkutan di bawah kulit pada leher bagian belakang sebelah bawah. Dosis yang diberikan yaitu 0,5 mili per ekor. Hal yang perlu diperhatikan yaitu vaksinasi pada ayam petelur atau pebibit umur 42 sampai 56 hari dan diulang pada umur 98 sampai 105 hari dengan vaksin Medivac Coryza ini dengan dosis 0,5 mili secara injeksi intramuskular. Jika di peternakan sangat rawan terjadi coryza, maka vaksinasi ulangan dapat dilakukan 5-6 minggu setelah vaksinasi pertama. Sedangkan pada ayam pedaging, vaksinasi dilakukan pada umur 4 hari dengan vaksin Medivac ND Coryza dosis 0,2 mili secara injeksi subkutan atau umur 7-14 hari dengan vaksin Medivac Coryza B suspension dosis 0,5 mili secara injeksi intramuskular. Kemudian yaitu vaksin Medivac Umboro A. Jenis vaksin ini merupakan vaksin aktif. Metode pemberiannya dengan cara melalui air minum atau tetes mulut. Dosisnya yaitu dosis yang diberikan yaitu 1 dosis. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu terjaganya rantai dingin penyimpanan vaksin. Kedua, umur aplikasi vaksinasi yang tepat pada anak ayam. Yang ketiga, durasi vaksinasi yang cukup. 4, kualitas air yang baik saat vaksinasi. Kemudian yaitu vaksin bivalen avian influenza H5N1. Vaksin ini merupakan jenis vaksin inaktif. Metode yang diberikan yaitu diberikan secara intramuskuler pada unggas dewasa dan subkutan pada unggas muda. Dosis yang diberikan yaitu 0,5 mili pada unggas dewasa dan 0,2 mili pada unggas muda. Hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam pelaksanaan vaksinasi, daerah yang divaksinasi harus dipastikan bukan daerah tertular atau baru terjadi kasus aktif avian influenza. Yang kedua yaitu mengikuti aturan teknis penggunaan vaksin yang dikeluarkan oleh produsen vaksin yang telah ditulis pada brosur. Kemudian unggas yang akan divaksin berada pada vlog dan lingkungan yang sehat serta unggas dalam keadaan sehat. Lalu jarum suntik yang setelah digunakan harus diganti dan disterilkan terlebih dahulu dengan alkohol 70% serta mencatat detail vaksinasi pada lembar registrasi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.